Yang pertama adalah kegiatan lomba baca kitab suci. Yang kedua, lomba Mazmur. Dan yang ketiga, kuis kitab suci. Nah, dari 3 kegiatan ini kami mencoba supaya kegiatannya tidak biasa-biasa saja. Tetapi ada sesuatu yang lebih, yang menarik, sehingga anak-anak semua bisa terlibat. Sehingga di sana harapannya, dalam kegiatan itu harapannya, profil Pancasila yang menjadi penguatan karakter anak-anak itu nanti bisa dengan sendirinya muncul pada diri anak-anak. Maka kami mencoba kegiatannya demikian. Pertama, kuis kitab suci. Kuis kitab suci yang biasanya kita berupa pertanyaan lalu dijawab siapa cepat, kami mengubahnya dengan 2 pola. Yang pertama, mewartakan sabda Allah. Jadi mereka membaca, menghafal, lalu menyampaikan kepada temannya, temannya kepada temannya, yang terakhir menulisnya dengan benar. Nah, ini kami namakan mewartakan sabda Tuhan. Kemudian kegiatan yang kedua dalam kuis kitab suci itu adalah mencari sabda Tuhan. Nah, caranya adalah kami menyiapkan beberapa ayat kitab suci, disiapkan beberapa, lalu kami print, lalu dipotong-potong dalam jumlah yang banyak, kami letakkan di dalam ember. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menyiapkan beberapa pertanyaan dengan pilihan ganda, kemudian jawaban-jawabannya ada di dalam ember. Dalam pelaksanaannya, ketika diberi pertanyaan, maka jawabannya oleh siswa yang bukan peserta silakan cari dalam kitab suci. Misalnya, Nabi Yunus diutus oleh Allah ke titik-titik. Lalu siswa yang bukan peserta silakan mencarinya dalam kitab suci, kemana, kemudian beritahukan kepada peserta perwakilan dari kelasnya, kemudian dia mencari jawaban itu yang sudah ada di dalam ember. Dan ternyata dinamika ini sangat menarik dan melibatkan semua siswa untuk membuka kitab suci, lalu melihatnya dan memberitahukannya kepada orang lain. Nah, ini kami merasa bahwa ini cara kami untuk secara emosional siswa itu terlibat di dalam dinamika ini, dan pada akhirnya mereka harus membaca kitab suci. Yang kedua adalah kegiatan lomba membaca kitab suci. Dan yang ketiga, lomba menyanyikan Mazmur. Nah, bagaimana caranya supaya melibatkan semua? Nah, selama ini kegiatan ini dilakukan di dalam ruangan dan hanya diikuti oleh beberapa peserta saja, yaitu peserta lomba itu saja. Tapi kali ini kami coba supaya melibatkan semua. Mazmur yang akan dilombakan itu kita latih dulu referennya kepada siswa. Lalu pagi hari kita potong waktu 5 menit, sekitar 45 menit, diberi kesempatan agar anak-anak bisa melakukan perlombaan membaca kitab suci dan menyanyikan Mazmur. Dan ternyata hal ini menarik karena
selain anak-anak peserta lomba, yang menjadi juri adalah dari siswa itu sendiri. Nah, di sini ada penguatan karakternya, yaitu kalau lomba baca kitab suci misalnya dengan Mazmur, itu kan nantinya mereka dibiasakan di depan umum di gereja, sehingga mereka sudah terlatih di hadapan teman-temannya, sehingga dia terbiasa di hadapan umum, tidak hanya dengan beberapa orang saja. Kemudian yang kedua, mengenai juri, keterlibatan juri, di sini karakternya dilatih juga. Bagaimana dia mendengar dengan baik dan pada akhirnya dapat menilai dengan baik dari apa yang dilombakan pada saat itu. Nah, di sini perlu kekuatan karakter karena pasti mendapat intimidasi dari penonton. Tapi dia harus memiliki kekuatan karakter supaya apa yang sudah menjadi pilihannya untuk menilai temannya itu harus tetap dijaga, jangan berubah-ubah karena ada pengaruh dari luar. Nah, ini beberapa dinamika yang kami buat sehingga harapannya dengan kegiatan-kegiatan ini, pertama, para siswa memiliki pendirian yang kuat, bisa tampil di depan umum, bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka sudah lakukan. Dan tujuan yang kedua adalah kiranya setelah mereka mengikuti perlombaan ini, mereka memiliki bekal untuk menjadi petugas-petugas di KBG-nya atau di parokinya. Hal-hal seperti ini tidak menjadi sesuatu yang asing, tetapi mereka merasa terpanggil karena mereka sudah memiliki bakat. Kurang lebih seperti itu dinamika Bulan Kitab Suci yang dilaksanakan di SMK Santo Aloysius. Terima kasih.